Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Di video kali ini kita akan memberikan dokumentasi bagaimana penggantian oli transmisi atau oli gearbox atau oli persneling ya. Jadi oli gearbox, oli transmisi ini baiknya diganti setiap 20.000 km sampai 25.000 km. Nah, di Mitsubishi Kuda Grandia 2005 yang kita punya ini sudah agak lupa kita menggantinya kapan. Seingat kita sudah 1 tahun yang lalu. Nah, karena ini kita mau pakai di perjalanan yang agak jauh untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita ganti oli transmisinya dengan oli yang baru. Nah, unit Mitsubishi Kuda kita adalah Mitsubishi Kuda Grandia bensin 2000 cc injeksi. Nah, ini transmisinya manual ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai mobil manual, jadi harus ada 3 oli yang diganti rutin ya. Jadi tidak hanya oli mesin, namun juga oli transmisi dan oli gardan. Untuk menggerak belakang ya, itu ada tambahan oli gardan. Jadi 3 oli ini harus diganti secara rutin. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau repot untuk penggantian oli, terutama oli transmisi, bisa datang saja ke toko oli dan kemudian kita minta tokonya untuk menggantikannya sekalian ya. Jadi biasanya kita beli oli sudah termasuk ongkos gantinya. Nah, di video kita kali ini kita mengganti oli di daerah Bolon, Colomadu, Karanganyar. Nah, untuk harga olinya itu sekitar 60.000 per liter, dan untuk Mitsubishi Kuda Grandia ini membutuhkan oli transmisi sebanyak 2 liter ya. Jadi kita membayar kurang lebih Rp120.000. Untuk oli transmisi yang digunakan biasanya adalah oli dengan SAE 80. Nah, untuk mereknya monggo terserah karena ini bukan video endorse. Jangan bisa pakai punya Pertamina atau menggunakan oli yang lain, tapi pastikan oli tersebut peruntukannya untuk oli transmisi yang biasanya lebih kental ya daripada oli mesin. Nah, untuk penggantian oli transmisi ini agak susah karena posisinya di bawah mesin, di bawah kolong mesin ya. Jadi kita harus masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau ganti sendiri memang agak repot karena posisinya yang tersembunyi, dan untuk mengeluarkan olinya pun kita harus menyopot baut di bawah. Kemudian yang repot lagi untuk memasukkan olinya juga tidak bisa dituang secara langsung ya karena posisinya agak sulit. Jadi biasanya kalau di toko oli itu dengan menggunakan pompa oli. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau repot ya, saya sarankan datang saja ke toko oli, bilang untuk penggantian oli transmisi, nanti biar digantikan sekalian. Yang penting jangan sampai lupa untuk penggantiannya setiap 20.000 sampai 25.000 km. Kita pastikan agar transmisi kita dalam kondisi yang selalu baik dan nyaman saat digunakan. Ini yang keluar indikator oli nyala, ini sampai sekarang belum teratasi ya, karena memang vonis bengkel itu kemungkinan besar filter olinya yang kotor ya, oli mesin. Sementara ini oli mesinnya belum saya ganti, belum juga saya ganti filternya karena penggantian oli yang terakhir belum ada 5.000 kilo. Jadi maneman mau saya ganti, jadi sekalian nanti biar 5.000 kilo nanti sekalian kita ganti filter olinya ya. Ini bukan karena belum nyala, indikatornya nyala ya, tapi kalau sudah jalan ini indikator oli yang ini itu tetap nyala. Sampai sekarang masih keluarnya. Nah, ini kita ngatasi atau ganti oli persneling ya, karena kita sudah ganti juga lama banget ya. Siapa tahu indikator oli itu juga karena oli persnelingnya yang wayah ganti ya, siapa tahu, tapi belum. Nanti kita coba aja hasilnya.
Tuh, tah. Oke, sudah selesai isi oli persneling ya. Jadi ini odometernya saat kita ngisi 153.317. Hari ini hari Rabu tanggal Selasa 22 Juni 2021. Nah, untuk penggantian oli persneling berikutnya itu kurang lebih 25.000 km. Jadi sekitar 1 tahun itu sebenarnya masih bisa. Nah, teman-teman yang punya mobil manual penggerak belakang ya, jadi ada 3 oli yang harus kita perhatikan selain oli mesin, yaitu oli persneling dan oli gardan ya. Jadi jangan lupa dicek secara rutin berkala. Untuk oli mesin penggantiannya 5.000 km setiap 5.000 km. Kemudian untuk oli persneling 25.000 km, dan untuk oli gardan bisa 50.000 km. Itu anjuran yang diberikan ya. Tapi juga kadang kita melihat situasi dan kondisi tidak pasti. Yang penting sering-sering dicek, jangan sampai kehabisan oli, jangan sampai olinya aus sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Oke, kira-kira begitu untuk video singkat kita pagi hari ini, vlog yang tidak terencana. Sampai ketemu di video berikutnya, tips-tips tentang perawatan mobil kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.